Allahu 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 Allah Allahu Allah. Maka dalam kaitan ini, setelah kita menjalani ibadah puasa dalam rangka untuk memperbaiki hubungan sesama di tengah-tengah negeri keadaan yang mencemaskan, yang Nabi pernah mengingatkan bahawa zaman ini zaman haraj, yaitu zaman haraj ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, kasirul khutaba wa qalilul ulama, ledat orang yang pandai ahli bicara tapi dia bukan ahli agama dan ia bukan ulama. Yang san itu tanda yang kedua, orang banyak yang meminta wa qalil ma'tuh, nitat orang yang kasih. Saat itu al-hawa qa'idul ilma, nafsu adalah pengendali terhadap ilmu. Itu kata Nabi disebut dengan salah satu dan 3 faktor itu zaman akan terjadi zaman haraj. Para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma huwal haraj? Kiban yang kekendaman harajnya. Jawab oleh Rasulullah, zaman haraj hina la ya'man rajulun fi julusihi biwa'iqihi wa bahayihi. Manakala seseorang tidak pernah merasa aman pada tempat posisinya, pada tempat majlisnya, dengan sebab terjadinya ancaman dari berbagai pihak, dan dengan sebab karena kesombongan dan keangkuhan ketamakan daripada manusia demi kepentingan dunia. Yang ke zaman haraj. Jadi apabila leboh terjadi, nyan akan menyurus kepada zaman haraj. Jadi salah satu daripada tanda zaman akan terjepit dan kita tak pernah merasa tenang dan penuh ketakutan adalah sedikit ulama. Semakin hari semakin sedikit ulama. Semula ke semula ulama tamah ni kan mentamah le. Orang pegabah mentamah le. Orang yang memang bicara agama banyak sekali. Mandum-mandum pegah masalah agama. Yang jadi kula ahli hukum Belanda pegah masalah agama. Mandum-mandum pupu yang je roh leju. Agama dijadikan sebagai alat untuk bagaimana mendapatkan untuk kepentingan dunia yang sangat-sangat kecil itu. Dalam hadis yang paling lengkap ni pegah dari Rasulullah, di saat ditanya, kapan zaman itu terjadi ya Rasul? Iza umitatis salah, yang pertama. Semayang tidak lagi untuk dapat dilakukan secara serius. Orang mensepelekan salat. Kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Ada yang enggak salat. Yang kedua pun salat barangkali tidak lengkap antara syarat dan rukun. Yang kedua, waqub bilatir rusya, budaya menerima suap. Yang kedua, yuba'uddin bighardin yasir minad dunia, orang menjual agama, menggantikan agama ini dengan kepentingan hidup dunia yang sangat murah. Saat yang demikian terjadi, fan naja, maka hendaklah ia untuk bertekad agar kita bisa untuk mempertahankan kebenaran dan menolak budaya itu 3. Yang kedua, waihaka, kamu akan terancam hidup. Getanya susah hidup. Getanya benar dalam gambaran celaka di dunia ini. Terjepit hidup di dunia ini. Sengsara hidup. Ya. Tapi
setelah itu kamu akan sukses dan kamu akan bisa lepas diri daripada itu. Kiban sesara menyebit aputun getanya han kaya. Menyebit aputun ngalu han kaya. Menyahana taiko segala macam ipinah. Maka ada macam-macamnya. Jadi semuanya, kalau kamu tidak mau ikut itu, kamu sengsara. Anak kepastian, 4 gaji, segala macam, pajan kaya, ini agak risiko. Tapi kamu harus pertahankan itu. Sehingga nanti summan najah, kamu menjadi orang yang sukses. Urun-urunci ulun tuan Bandung. Oleh karena demikian, mari kita mengingatkan bahawa tidak semua orang yang ahli bicara agama itu ulama. Di orang khutabah, orang yang ngomong, berbicara menyangkut agama, belum tentu ulama. Menyertai lebih jiuh dalam syarahan-syarahan yang kepegat legure-gure, termasuk dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, seperti dalam kitab Yahya, menancit dalam kitab Sirut Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin. Itu menunjukkan bahawa apa yang pernah diingatkan oleh Allah dalam ayat, ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah di saat dia tahu. Tapi kalau seseorang setelah tahu tapi takutnya tidak pernah ada, tahu betapa ancaman Allah terhadap riba, dia enggak takut, tetap jalan riba. Tapi dia dah tahu riba itu enggak boleh. Orang tahu bahawa riswah itu enggak boleh, sogok menjogok, tapi ia tak pernah takut, tetap menjalankannya. Ia tahu zina itu adalah merupakan perbuatan sangat ketutup dan sangat dibenci oleh agama. Ia tahu, tapi dia tetap melakukan itu. Biasa-biasa saja, pacaran-pacaran terus. Ini dikatakan itu bukan ulama. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ciri yang lain, kita lihat, andai kata sudah banyak orang jahil yang tidak setia dengan agama, berbicara menyangkut fatwa agama, ini adalah tanda bahawa itu sebanyak-banyaknya bukan lagi ulama. Di antaranya dalam hadis Imam Bukhari, di mana innallaha kepada Rasul la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul hibad. Allah hana gepcok ilmu yang na sangkut paut dalam hati para hamba. Ilmu dalam hati hambanya hana gepcok dari Allah. Ya, lagi ketupu di orang ba YouTube pai mentang baca hana gepcok dari Allah. Yang nyan mandum-mandum na mengikat dengan hati umat. Tapi Allah akan gecak ilminya, nilai ilminya gecak biqabdil ulama, dengan gecak para ulama. Idza lam yabqal alim, apabila ulama hanali, ittakhazan nasu ru'usa juhal, manusia akan menjadikan sebagai orang yang memberikan fatwa atau bertanya kepada orang-orang yang ia bukan ulama. Faftau bi ghairi ilmin, ia berfatwa bukan berdasarkan dasar hukum, maka ia sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Urun ulun ban bedu, ilmu yang gecak oleh Allah adalah ilmu agama. Dah yang gekun ilmu agama. Yang pertama adalah isyarat daripada apa yang disampaikan dalam ayat atau wahyu. Yang kedua, apa yang ada di dalam ketetapan hadis.
atau pemahaman ayat yang diperjelas oleh hadis. Yang matuk termasuk al-ilm. Ya. Yang gecau atasnya di Allah dengan gecau ulama. Yang kelima, fatwa dan ijtihad atau qiyas, yang itu sesuai adalah pada pemahaman ijtihad pada isyarat ayat dan atau isyarat hadis, dan itu tidak bertentangan dengan nas. Itu juga al-ilm. Mantau enggak anggap mengamalkan ayat dan hadis, walaupun itu adalah ada di dalam ranah ijtihad atau qiyas. Ya. Yang kemaslahatan yang terjadi, dan itu adalah mustadi baik, tapi tidak mukhalafah dan tidak bertentangan dengan isyarat ketetapan ayat dan hadis. Walaupun berbeda daripada bertentangan dengan hasil ijtihad antara ulama mujtahid dengan mujtahid, tapi yang baik bertentangan dengan isyarat nas dan hadis. Nah, itu juga al-ilm. Yang al-ilm yang dipegang penuh, innallaha la yaqbidul ilma. Ya. Yang dipegang di para ulama. Tapi selain daripada demikian, ilmu menyangkut bicara apa saja, menyangkut kepentingan kehidupan, apakah ekonomi, apakah sosial, apakah hukum, apakah yang menyangkut dengan masalah-masalah lain, dan tidak ada di dalam sumber yang tadi, bahkan dengan itu apa yang dibuat itu mupok atau bertentangan dengan nas, baik hadis maupun ayat, dan dengan alur ijtihad yang bisa untuk membuat tangga dengan perbandingan pada yang ada asal, dan ia mupok menyonyan bertentangan, itu adalah disebut dengan bukan al-ilmu yang tadi. Pucit, itulah ilmu yang bisa diikat oleh nafsu. Kalau dalam hadis tadi, al-ilmu, ya, al-nafsu qaidul ilma, yang kena dikontrol oleh ilmu. Nafsu mengontrol ilmu arahnya untuk buat tidak sesuai dengan ayat. Baca ayat, baca hadis, ihwa olain. Ya, kalau sudah seperti itu, cukup banyak menyoal alasan. Lihat aspek ini, lihat aspek itu, lihat aspek adalah macam-macam, bermacam aspek yang dilihat. Tapi bukan berdasarkan metode ijtihad dan dalam pemahaman isyarat ayat, yang adalah disebut ilmu yang dikontrol oleh nafsu. Itu yang ketiga tadi. Ya. Oleh karena demikian, tanda-tanda yang menunjukkan kepada zaman harat sudah cukup lengkap. Hari ini masalah sogok menyogok itu adalah sudah menjadi budaya, yang besar sampai yang kecil. Bak tamita kerja sampai bak tapegat masjid. Masjid tapegat han tasogok hai bantu. Pai masjid cikana hinan. Kali ditetapkan bahawa ini bantuan di masjid, menyohan tasogok ham demeng kegetanya. Tegar masjid yang tegar sogok. Menanti populasi yang baik pada pulang rumah tu, bukan rumah dah mana tu. Begitu disebut dengan budaya sogok wa yuqabbalu rusya. Jadi kapan terjadi? Yang pertama saat umitatis salah, orang sudah menyia-nyiakan salat. Kita yang semayang ramai, yang hana semayang pun ramai. Yang hendak taat perumun ke temayang, ramai. Yang jut menan-menan temayang, ramai. Yang bit-bit temayang, kurang ramai.
sedangkannya adalah kharajnya menyangkut dengan publik. Akan bala yang akan gebeda Allah lah. Menyonyo kata jadi umi tatis salah wa yuqabbalu rusya wal hawa qaidul ilma. Menyonyo le macam yang pertama, bahawa salat tidak menjadi andalan lagi bagi umat semuanya. Nah orang teribet dari kampung, nah yang betul salat tertuh, tikul tertuh, nah salat nangga. Yang ladum nah kadang-kadang tiura tiga semayang. Yang ladum kadang-kadang ke semayang yang ya dua-dua aura tiga. Yang lagi udung tibulan tiga. Yang ladum tidung tiga orang raya dengan semayang. Uri salam. Yang ladum. Ya. Belum dekat jamaah, umi tadi salat. Maka gemana dimatikan nilai salat, mana umi tadi salat. Kalau kita lihat di dalam syarahan yang disampaikan dalam kitab Sirajul Talibin, bahwa ada dua. Ada kala seseorang salat, tapi tidak dipelihara daripada syarat dan rukun dengan baik. Artinya syarat-syaratnya apa saja, rukun-rukunnya sudah bagus atau tidak, rukun qauli, rukun fi'li, dan juga dengan rukun kalbinya. Ya. Dah. Itu dua. Kalau dua-dua itu berarti apakah ini ada? Saya pikir pada masa Rasulullah enggak ada bahwa orang jut hana temayang sama sekali. Sampai sekarang sudah terjadi, ada. Kepegah salat berjamaah yang lebih bagus dalam mazhab Syafi'i, bahkan 3 pendapat, bahawa ngan getepa diurung ganyan urung semayang, karena salat jamaahnya untuk syiar, yang kedua untuk taklim, yang ketiga untuk menjadi motivasi kepada dakwah, dan juga untuk ngageru dia orang lain betul ya Tuhana semayang katanya. Ngajut tamuruno patihannya bak gukun le ku imam. Oh ino betul. Baik tanya bazon. Kahana betul kita baca, ada terdengar dengan imam kata ikut ganyan betul, ada terdengar tu ganyan nak usaha untuk pun betul. Yang merono musik kadang-kadang habis-habis santi kau minggu betapa kalimat ini kadang montong tertim ya merono bukannya ada tim. Dah. Itulah membetulkan semua salatnya hingga mencapailah nilai syiar. Apabila sampai nilai tanha anil fahsya'i wal munkar, maka itulah yang disebut dengan salat yang merupakan tiang agama, pondasi yang sangat kuat bagi seorang muslim menghadapi bermacam tantangan yang ada. Memang kekuatan salat sebagai penaga kurang, tidak lagi menyatu dengan hati yang tidak diikat oleh iman, maka rapuh sekali daya tahan, imut daripada agama dan tauhid dalam tubuh. Kurang imut, kenalah COVID budaya. Kenalah COVID budaya yang ada hari ini. COVID budaya sangat kencang. Budaya dalam bidang ekonomi, budaya minta rezeki dengan sogok, budaya untuk mencari dan menjadikan agama sebagai cara untuk memenangkan diri, dalam rangka menggapai kepentingan dunia, dan itu adalah sudah betul-betul haraj dan tidak ada aman. Kita terganggu sekali kehidupan itu.